Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Stacy Ruth Daniels lahir pada tanggal 24 Juli 1967 di sebuah kota kecil yang bernama Clay. Kota itu terletak di New York. Stacy adalah gadis kecil yang periang. Dia suka bermain dengan orang tuanya yang bernama Jerry Daniels dan Julie Eaton, dan juga bermain bersama kakak laki-lakinya yang bernama Jamie dan saudara perempuannya yang bernama Darcy. Jerry bekerja sebagai salesman mobil, sedangkan Judy adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi, bisa dikatakan kalau keluarga Stacy adalah keluarga yang ideal, karena selalu ada seseorang untuk diajak bicara atau bermain. Tetapi, Stacy bukanlah tipe anak yang selalu suka bermain. Menurut orang tuanya, Stacy adalah gadis yang pintar, dan keluarganya mendorongnya untuk menggunakan kecerdasannya dengan baik. Stacy bercita-cita untuk kuliah dan mengejar gelar sarjana hukum. Tetapi, gak semua yang diimpikan bisa tercapai. Apalagi jika kamu sedang jatuh cinta dan menikah di usia muda. Semua impian untuk bersekolah dan mencapai karir setinggi mungkin pasti akan gagal. Dan itulah tepatnya yang terjadi dengan Stacy. Pada tahun 1985, Stacy adalah murid senior di Whitsport High School. Dia jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Michael Wallace, yang usianya 6 tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki beberapa teman yang sama, dan Stacy merasa tertarik pada sifat Michael yang selalu ceria. Tetapi, yang namanya penampilan bisa saja menipu. Ternyata, Michael sudah pernah menikah dan bercerai. Mantan istrinya adalah sepupu Stacy yang bernama Nancy. Hubungan antara Michael dan Nancy sangat rumit. Keduanya menikah saat masih sekolah di bangku SMA. Lalu, Nancy ketahuan hamil, tapi dengan pria yang lain. Dan beberapa tahun kemudian, setelah menikah, keduanya memiliki seorang putra. Tetapi, pada saat itu cinta mereka telah berubah menjadi debu, dan mereka berusaha untuk tetap bersama hanya karena adanya bayi mereka. Michael mulai melarikan diri ke minuman keras. Dia bahkan sering ditangkap polisi setiap beberapa bulan karena mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Michael juga sering mabuk di rumah, dan seringkali dia berbuat kasar terhadap istrinya. Pada tahun 1984, Nancy yang sudah tidak kuat menahan deritanya akhirnya mengajukan gugatan cerai. Dan setahun kemudian, Michael dan Stacy menjadi pasangan. Hubungan mereka berjalan dengan baik selama beberapa tahun. Karena keduanya baru saja berkencan saat itu. Mereka pasti lagi senang-senangnya menikmati masa berduaan. Pada tahun 1987, Stacy dan ibunya terlibat dalam kecelakaan mobil. Mereka berdua tidak terluka parah, tetapi tetap saja harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, diketahui kalau Stacy sedang hamil. Stacy merasa ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan hubungannya dengan Michael. Tapi ternyata reaksi Michael malah sebaliknya. Ketika mengetahui kehamilan Stacy, Michael malah menghindar dan semakin menjauh. Alasannya, dia tidak ingin menjadi ayah lagi. Walaupun begitu, Stacy tetap memutuskan untuk memiliki anak. Jadi, pada tahun 1988, Stacy melahirkan Ashley, putri pertamanya. Dan pada akhir tahun, Michael akhirnya menjadi bagian dari keluarga itu. Michael ingin menunjukkan kepada Stacy bahwa dia serius tentang hubungan mereka. Keduanya lalu menikah di rumah orang tua Stacy. Pada tahun 1991, Michael dan Stacy kembali mendapatkan seorang anak lagi. Putri kedua mereka dinamai Bree. Ketika kedua anak gadis itu tumbuh besar, hubungan yang menarik mulai terbentuk. Michael mencintai Bree lebih dari apapun, dan keduanya menjadi sangat dekat seperti sahabat. Stacy tidak menyukai hal ini. Jadi untuk membalas Michael,
dia sengaja menjadi sangat dekat dengan Ashley, putri pertamanya. Tetapi, apa yang dilakukan Stacy ini bukanlah cinta atau kasih sayang yang tulus kepada Ashley. Dia melakukannya hanya karena dendam. Dari luar, sepertinya Stacy dan Michael baik-baik saja. Tetapi, masalah yang dialami Michael dalam pernikahan pertamanya segera mulai menimbulkan masalah pada pernikahannya yang kedua. Michael adalah seorang pecandu alkohol. Selama ini, Stacy bisa mengabaikan kecanduan Michael karena mereka jarang bertemu satu sama lain. Michael bekerja sebagai mekanik, sedangkan Stacy bekerja sebagai operator ambulans. Mereka bekerja dalam shift yang berbeda. Paling dalam sehari, cuman beberapa jam saja mereka saling bertemu. Itu pun saat istirahat dan tidur. Hubungan mereka akhirnya makin lama semakin merenggang. Ditambah lagi, Michael mulai selingkuh di belakang Stacy. Pada akhir tahun 1999, Stacy memberitahu salah satu temannya bahwa dia ingin menceraikan Michael. Tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka pertahankan. Tapi, Stacy masih ingin menunggu sampai liburan musim dingin dan tahun baru milenium. Semua ini dilakukannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Stacy berencana akan menghubungi pengacaranya pada bulan Januari. Setelah tahun baru, Michael sakit parah. Dia memberitahu dokternya kalau dia terus-menerus merasa mabuk dan pusing. Tetapi, dokter tidak bisa mendiagnosis penyakit Michael. Dalam waktu singkat, penyakit Michael bertambah parah. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur, sering muntah, badannya lemah dan tidak bisa berjalan. Sebagai pria yang baru berusia 38 tahun dan tanpa riwayat sakit parah, hal ini tampak sangat aneh bagi Michael dan orang-orang di sekitarnya. Pada tanggal 11 Januari, Ashley yang saat itu berusia 12 tahun baru pulang dari sekolahnya. Dia menemukan ayahnya terbaring di sofa dalam keadaan sedang sakit. Ashley tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, dia pikir ayahnya sedang membuat wajah lucu dan bercanda dengannya. Ashley lalu menelpon ibunya dan memberitahu bahwa dia sudah ada di rumah. Sedangkan ayahnya berbaring di sofa. Dan menurut Ashley, ayahnya sedang membuat wajah yang lucu. Setelah itu, Ashley menutup telepon dan menyalakan TV. Namun, tiba-tiba ayahnya mengangkat lengannya ke atas selama beberapa detik. Kemudian, lengannya jatuh begitu saja di sisi badannya, lalu diam tak bergerak. Ashley yang menyaksikan ayahnya meninggal tidak tahu harus berbuat apa. Dia lalu meninggalkan rumah dan pergi untuk menjemput adik perempuannya dari sekolah. Saat Stacy pulang ke rumah dan menemukan Michael, dia langsung menelpon 911. Stacy lalu meminta ibunya datang untuk merawat anak-anaknya. Ketika ambulans tiba, dokter menyatakan kalau Michael meninggal di tempat kejadian. Stacy memberitahu putrinya tentang berita menyedihkan ini. Waktu itu, Stacy tidak menangis dan dia tidak kelihatan seperti orang yang syok. Bagi Ashley dan Bree ini, ibunya terlihat seperti orang tua yang kuat dan dewasa. Para dokter lalu mencari tahu penyebab kematian Michael. Dokter akhirnya menyimpulkan kalau penyebab kematian Michael adalah serangan jantung. Namun, saat dokter bertanya kepada Stacy, apakah dia ingin mereka melakukan otopsi untuk melihat apakah ada penyebab lain di balik misteri kematian Michael? Stacy langsung menjawab, "Tidak, terima kasih." Meskipun saudara perempuan Michael di sisi lain bersikeras bahwa para dokter harus melakukan otopsi, tetapi sebagai istrinya, Stacy memiliki keputusan akhir dan dia tetap mengatakan tidak. Beberapa bulan kemudian, Stacy mendapatkan uang asuransi jiwa sebesar 50.000 US dollar atau sekitar 725 juta rupiah. Setelah mendapatkan uang itu, Stacy dan putrinya merayakannya dengan pergi ke Disneyland. Mereka bertiga makan malam bersama, tertawa dan bercanda, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu, sisa uang itu digunakan untuk biaya pemakaman Michael dan membayar berbagai tagihan. Orang-orang yang mengenal Stacy melihatnya sebagai seorang ibu yang berduka,
dan mencoba yang terbaik untuk membantu kedua putrinya melewati tragedi ini. Tapi ternyata Stacy melewati masa berdukanya dengan sangat cepat. Dalam waktu 1 tahun setelah kematian Michael, Stacy mulai berkencan dengan David Kester. David lahir pada tanggal 12 Juni 1957 di Syracuse, New York. Kehidupannya tanpa mapan. David menikah dengan istri pertamanya yang bernama Janice waktu SMA. Dan dia mewarisi bisnis ayahnya, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan, perbaikan, dan perawatan AC. Tetapi pada tahun 1987, David mengalami kecelakaan serius saat mengendarai sepeda motor trail di lapangan. Janice dan putra mereka yang bernama David Jr. melihat sepeda motor itu meledak, dan ayah mereka terlempar melintasi lapangan. Saat itu, mereka pikir David pasti sudah meninggal. Tetapi untunglah saat itu David memakai helm yang menyelamatkan hidupnya. David menderita gegar otak yang cukup parah. Ketika dia pertama kali bangun di rumah sakit, David tidak ingat apa-apa, dan dia bahkan melakukan kekerasan terhadap dokternya sendiri. Setelah ingatannya kembali, dorongan untuk melakukan kekerasan menjadi lebih buruk. Menurut Janice, David sebagai suami dan seorang ayah memang selalu suka mengatur. Akan tetapi setelah kecelakaan itu, David semakin parah sifatnya, sehingga tidak mungkin untuk berada di dekatnya. Bahkan anaknya sendiri, David Jr., meninggalkan rumah pada usia 16 tahun dan mendaftar di Angkatan Darat. Pada bulan Januari 2007, istrinya Janice akhirnya meninggalkan David. Dan anehnya, di saat yang bersamaan, Stacy juga memutuskan untuk meninggalkan Michael. Dan seperti Michael, ternyata David juga memiliki masalah dengan minuman. Setelah perceraiannya dengan Janice, David mulai minum lebih banyak lagi. Kemudian, David juga membuat rencana yang sangat aneh. Dia mempekerjakan seorang wanita sebagai manajer kantor untuk perusahaannya, dan dia punya maksud untuk mengencani wanita itu, lalu melamarnya. David mencoba 3 kali, dan baru yang ketiga dia beruntung. Wanita itu tidak lain adalah Stacy Wallace. Pada tanggal 16 Agustus 2003, mereka berdua menikah, dan Stacy Wallace berubah namanya menjadi Stacy Kester. Stacy sebenarnya tidak terlalu mencintai David, tetapi dia sangat menyukai bisnis, aset, dan rumahnya David. Dan sebagai ibu tunggal dari 2 orang anak, dia hampir tidak sanggup mengatasi semua pengeluaran hidupnya. Stacy ingin memiliki kehidupan yang lebih mudah. Tetapi, begitu dia dan putrinya pindah ke rumah David, keadaan berubah menjadi lebih buruk. David sangat suka mengendalikan dan mengatur. Dia memiliki segudang aturan ketat yang harus diikuti oleh ketiga wanita itu. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang akan mematuhinya. Saat itu, Ashley dan Bree sudah cukup dewasa. Mereka menjadi pintar dan mandiri, karena Stacy telah mengajari mereka untuk menjadi seperti itu. Pernikahan Stacy dan David bagaikan roller coaster. Meskipun itu tidak akan berlangsung lama. Pada saat perayaan 2 tahun pernikahan mereka, Stacy menelpon 911. Dia menceritakan, pada Jumat malam, dia dan suaminya bertengkar dan meributkan masalah liburan untuk memperingati ultah pernikahan mereka. David ingin mereka cuma pergi berdua saja. Tapi Stacy ingin membawa kedua putrinya juga. Pertengkaran itu berlangsung selama 7 jam. Kemudian setelah beberapa jam, Stacy pergi ke garasi untuk merokok. Sementara David minum Pepsi Diet. Dan ketika Stacy meminta seteguk minuman itu, David menolak dan bilang tidak. Lalu, David mengambil sebotol whisky dan mengunci dirinya di kamar tidur. Kejadian itu terjadi pada hari Jumat malam. Dan baru pada hari Senin pagi, Stacy menelpon 911. Sebelum Stacy menutup telepon, dia menyebutkan David dalam kondisi depresi karena ayahnya baru saja meninggal.
Dalam waktu 1 jam, polisi tiba di rumah mereka dan begitu juga dengan Stacy. Ketika mereka mendobrak pintunya, mereka menemukan David terbaring terlungkup di tempat tidurnya dalam keadaan telanjang. David dinyatakan meninggal di tempat kejadian itu. Sungguh kebetulan yang aneh. Tapi, kali ini petugas melihat ada sesuatu yang benar-benar aneh di tempat tidur David. Ketika polisi memeriksa lebih teliti, ternyata di dekat tempat tidur David, polisi melihat sebuah gelas dengan cat hijau aneh di dalamnya. Selain itu, di bawah tempat tidur juga ditemukan 1 botol yang berwarna biru. Apa yang ditakutkan polisi ternyata benar. Botol itu berisi cairan anti beku, yaitu cairan yang akan mematikan kalau sampai diminum. Cairan itu akan membentuk kristal dalam darah dan jaringan di dalam tubuh. Akibatnya, seluruh organ di dalam tubuh akan menjadi rusak dan mendatangkan kematian. Dugaan kalau David mengakhiri nyawanya sendiri dengan cara ini benar-benar aneh. Polisi tahu kalau orang yang menelan cairan anti beku akan menyebabkan kematian yang sangat menyiksa, dengan rasa sakit yang luar biasa, muntah, dan menderita dengan kematian yang lambat. Ditambah lagi, ditemukan adanya pistol di bawah tempat tidur David. Jadi, mengapa David tidak menggunakan pistol itu? Para penyelidik dari kepolisian mulai melihat ke dalam tempat sampah di dapur. Di sana, mereka juga menemukan pipet sedotan yang berbau seperti alkohol. Jadi mereka membawa pipet dan cairan anti beku ke laboratorium untuk menguji sidik jari pada kedua benda itu. Polisi sudah menduga akan menemukan sidik jari Stacy di gelas. Tetapi anehnya, posisinya tidak seperti dia memegang gelas untuk diminum. Posisi sidik jarinya ada di bagian bawah gelas. Sepertinya Stacy memegang gelas itu untuk orang lain, seseorang yang sakit di tempat tidur. Dari penyelidikan laboratorium, pipet sedotan itu mengeluarkan 2 hasil yang menarik. Di satu sisi, ada cairan anti beku serta alkohol di dalamnya. Dan di sisi lain, ada DNA David berada di ujungnya. Dan 2 tahun setelah kejadian ini, penyelidikan polisi terus berlanjut. Ditemukan surat wasiat David yang dia tulis baru-baru ini. Di dalam surat wasiat itu, David menyerahkan semua asetnya kepada Stacy dan kedua putrinya. Tetapi untungnya polisi melakukan pemeriksaan dengan cepat dan terungkap bahwa David memiliki seorang putra. Jadi ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin surat wasiat baru itu mewariskan semua harta David ke Stacy dan kedua putrinya, termasuk semua harta yang diperoleh oleh David sepanjang hidupnya. Sementara itu, Stacy sudah menghabiskan uang dari asuransi jiwa David. Dia menghambur-hamburkan uang David seakan-akan itu adalah hari ulang tahunnya. Stacy membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Dia juga merenovasi rumahnya dan membuat rencana besar untuk dia dan putrinya. Hal ini hampir sama seperti waktu kematian Michael Wallace. Para penyelidik bertambah curiga. Mereka memeriksa riwayat Stacy dan menemukan penyakit misterius mendiang suaminya Michael. Mereka juga mengetahui bahwa tidak ada otopsi yang dilakukan saat itu. Kematian Michael dinyatakan sebagai serangan jantung. Tidak lama kemudian, polisi menyadari apa yang harus mereka lakukan. Mereka pergi ke pemakaman, di mana di sana ditemukan lagi sebuah hal yang sangat menyeramkan. Michael dimakamkan tepat di sebelah David. Singkat cerita, kemudian polisi menggali jenazah Michael. Ini terjadi setelah 7 tahun sejak kematiannya. Mungkin orang-orang berpikir, kayaknya sudah tidak ada lagi yang tersisa dari jenazah Michael yang malang untuk diperiksa. Bahkan putrinya Michael sempat tidak percaya dan menangis. Dia kesal, kenapa ayahnya tidak dibiarkan beristirahat dengan tenang, dan mengapa mereka menggali kubur ayahnya. Para penyelidik di kepolisian punya alasan buat semua itu. Ternyata, kristal dari cairan anti beku akan meninggalkan bekas, bahkan setelah pembusukan yang parah pada jenazah. Akhirnya pada tahun 2007, terungkap bahwa Michael Wallace telah meninggal karena keracunan cairan anti beku.
Dan inilah bukti yang dibutuhkan oleh polisi saat menginterogasi Stacy. Polisi tahu Stacy akan mempertahankan ceritanya bahwa David depresi dan bunuh diri. Sehingga penyelidik polisi memutuskan untuk mencoba strategi yang lain. Mereka ingat dari foto TKP bahwa ada 2 gelas di tempat tidur. Satu berisi cairan anti beku dan satunya ada sisa jus cranberry. Jadi mereka bertanya kepada Stacy, gelas yang mana yang dia tuangkan jus cranberry ke dalamnya? Stacy menjawab, ya, ketika saya menuangkan cairan anti beku. Maaf, maksud saya jus cranberry. Meskipun itu cuma sedikit kesalahan slip lidah, polisi tahu kalau Stacy bersalah. Stacy juga sadar waktu itu kalau dia telah salah ngomong. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil resiko. Dia mulai menuduh kalau polisi mencoba untuk menjebaknya. Dan kemudian, Stacy mengancam akan memanggil pengacaranya. Dia lalu bergegas keluar dari kantor polisi. Polisi lalu memutuskan untuk menyadap rumah Stacy dan mengawasinya selama 24 jam penuh. Mereka menunggu kesalahan kecil lainnya yang akan dibuat oleh Stacy. Tapi, ini bukan satu-satunya metode penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Pada hari pertama Ashley kuliah, polisi mengunjunginya di kampus. Mereka memberitahunya bahwa ayahnya Michael tidak mati karena serangan jantung. Tapi, dia telah diracuni dengan cairan anti beku seperti kematian David. Dan polisi mencurigai Stacy sebagai pelakunya. Mereka bertanya kepada Ashley, apa pendapatnya tentang situasi ini? Reaksi pertama Ashley adalah ketidakpercayaan. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau ibunya melakukan sesuatu yang sangat keji seperti itu. Ashley memberitahu polisi bahwa itu tidak mungkin benar. Selain itu, ibunya itu sudah seperti sahabatnya sendiri. Mereka saling menceritakan semua hal. Ibunya tidak akan merahasiakan ini darinya. Ashley kemudian menelpon ibunya dan menceritakan semua itu ke ibunya. Ketika Stacy mengetahui bahwa polisi telah berbicara dengan putrinya, dia marah. Tetapi bersamaan dengan itu, dia juga takut. Stacy lalu membuat rencana. Stacy menelpon Ashley dan mulai mengeluh tentang tekanan emosionalnya atas penyelidikan ini. Kemudian, dia mengusulkan untuk pergi minum bersama. Lagian, Ashley baru saja mulai kuliah. Jadi itu bisa menjadi alasan tambahan untuk merayakan kuliahnya Ashley. Ashley mengatakan ya atas undangan ibunya. Dan malam itu, dia mengunjungi ibunya. Stacy menyajikan minuman ke putrinya dalam gelas plastik. Dia mencampurnya sendiri. Setelah minum beberapa gelas, Ashley pergi ke kamar dan langsung tidur. Seakan-akan dia telah minum banyak. Saat dia bangun, rasa mabuk dan pusing itu masih ada. Ashley pergi ke kampus dalam keadaan kurang fit. Dan Stacy tidak berhenti di situ. Dia kembali mengundang putrinya untuk minum malam berikutnya. Ashley sangat mempercayai ibunya. Dia menerima undangan minum itu, dan dia tidak akan pernah menduga kalau itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Keesokan harinya, adiknya Bree datang. Dia menemukan saudara perempuannya sudah tidak sadarkan diri. Ibunya Stacy cuma diam di sana. Bree langsung mendesak ibunya untuk memanggil ambulans. Kemudian, Bree berbicara dengan operator ambulans kalau dia menemukan surat yang diketik kemudian dicetak oleh Ashley di kamarnya. Di catatan itu, Ashley mengakui pembunuhan ganda ayahnya dan ayah tirinya. Kemudian dia menulis bahwa begitu dia melihat polisi menggali makam ayahnya Michael, dia tahu dia akan masuk penjara. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ternyata surat itu tidak ditulis oleh Ashley. Seperti yang diceritakan di awal, Stacy dekat dengan Ashley hanya untuk membalas Michael yang kelihatannya lebih sayang kepada Bree. Ini membuktikan betapa kejamnya Stacy. Baginya, Ashley hanyalah kambing hitam, sehingga dia bisa lolos dari tuduhan pembunuhan dan menjalani sisa hidupnya dengan damai.
Bayangkan, gimana perasaan Ashley mengetahui kalau ibunya yang dianggap sebagai sahabatnya ternyata mencoba membunuh dan menjebaknya. Menyedihkan dan sangat menyakitkan. Itulah yang terjadi pada Ashley di pagi itu. Dia dilarikan ke rumah sakit dan para medis berhasil menyelamatkan hidupnya. Ketika dia sadar kembali, para medis yang menolongnya ingin tahu apa ingatan terakhirnya. Ashley bilang, waktu itu dia lagi minum dengan ibunya dari gelas plastik yang diberikan oleh ibunya. Ketika ditanya apakah dia ingat tentang catatan yang dia tulis, Ashley mengatakan kalau dia tidak menulis catatan apapun. 7 tahun setelah pembunuhan pertamanya, polisi mendapatkan surat perintah penangkapan terhadap Stacy Kester. Ashley dan Bree akhirnya menerima kenyataan yang mengerikan ini. Mereka telah hidup di bawah satu atap dengan seorang pembunuh yang sangat keji, yang tidak akan ragu-ragu untuk menghabisi nyawa mereka jika itu bisa menjamin kebebasannya. Dan yang lebih buruk adalah Stacy tidak pernah mengakui pembunuhan itu. Selama interogasi polisi dan persidangan yang panjang, Stacy tetap dengan pernyataannya kalau dia tidak bersalah. Dia malah mengatakan kalau putri sulungnya Ashley yang meracuni kedua ayahnya. Kemudian dia merasa bersalah dan mencoba bunuh diri. Stacy dan pengacaranya bahkan menyewa penyelidik swasta untuk menggali kehidupan Ashley demi menemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan Ashley di persidangan. Padahal Ashley putrinya baru saja pulih dari trauma mengerikan yang mengancam nyawanya. Dan Stacy masih saja berusaha untuk menjebaknya. Penyelidik swasta yang disewa oleh Stacy menemukan surat yang ditulis Ashley untuk pacarnya sewaktu masih di SMA. Ashley menulis bahwa dia akan mengambil nyawanya sendiri. Ya, tentu saja ini adalah sedikit drama semasa remaja, dan itu juga dikonfirmasi oleh Ashley. Tetapi tim pembela Stacy menggunakan bukti ini sebagai tanda bahwa Ashley benar-benar tipe orang yang akan melakukan bunuh diri. Mungkinkah Ashley membunuh ayahnya? Padahal saat itu, dia masih berusia 12 tahun. Terlepas dari kesaksian Ashley yang memilukan dan pengakuannya kalau dia tidak melakukan pembunuhan terhadap ayahnya Michael dan David ayah tirinya, pengacara Ashley memiliki bukti lain untuk ditunjukkan kepada juri, yaitu beberapa draft catatan surat Ashley ditemukan di komputer Stacy. Surat itu juga telah ditulis pada saat Ashley masih berada di kampus. Ada kejanggalan waktu penulisan surat. Dan seseorang telah menulis catatan surat itu dan mencetaknya di Wetzel Road. Seseorang berlatih catatan itu sehari sebelumnya, antara jam 8:40 pagi dan 2:37 di siang hari. Lalu mencetak catatan itu dan meletakkannya di kamar tidur Ashley. Ashley baru mengetahui tentang cairan anti beku setelah petugas polisi mengunjunginya. Jelas bukan dia yang membuat catatan surat itu di komputer ibunya. Jaksa juga mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang lebih mungkin terjadi? Seorang putri berusia 12 tahun membunuh ayahnya dan 5 tahun kemudian membunuh ayah tirinya, atau seorang istri membunuh 2 suami untuk asuransi jiwa mereka. Jaksa penuntut juga menunjukkan fakta bahwa Stacy panik setelah polisi menggali jenazah Michael. Berarti dialah pembunuhnya. Stacy menjadi ketakutan kalau kejahatannya akan terbongkar. Dan hal itu menjadi pemicu percobaan pembunuhannya terhadap Ashley. Bisa dibayangkan betapa beratnya menjadi Ashley. Duduk di persidangan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari ibunya sendiri atas kematian ayahnya. Jaksa penuntut William Fitzpatrick menekan Stacy dengan satu pertanyaan bagus. Mengapa putrinya harus membunuh Michael dan David? Dan Stacy hanya berkata, "Saya tidak tahu." Tidak mungkin Ashley yang berusia 12 tahun akan membunuh ayahnya sendiri dengan cara yang sudah direncanakan sebelumnya. Penyakit mental macam apakah yang dideritanya? Stacy terus-menerus menghindari pertanyaan tentang kesehatan mental putrinya. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang Ashley yang sakit jiwa. Tetapi ketika jaksa penuntut mengatakan
bahwa hanya orang yang sakit jiwa yang bisa melakukan pembunuhan yang begitu mengerikan pada saat usia 12 tahun. Stacy langsung mengatakan, "Oh, sepertinya Ashley ada penyakit mental ini." Setelah ayah Ashley meninggal, dia menjadi tertutup, menjadi jauh, dia menghabiskan banyak waktunya sendirian. Persidangan berlangsung selama 3 minggu penuh. Stacy tetap diam dan menjawab sebagian besar pertanyaan jaksa dengan satu kalimat. "Saya tidak tahu." Atau, "Saya tidak mengatakan itu." Tetapi, semua itu semakin menunjukkan kebohongan dan ketidakkonsistenannya. Jaksa penuntut menggambarkan Stacy sebagai seorang wanita kejam yang membunuh 2 suami untuk kenyamanannya dan keuntungannya. Kemudian mencoba untuk membunuh darah dagingnya sendiri. Lalu menjebaknya seakan-akan putrinya adalah pelakunya. Pada bulan Februari 2009, Stacy Kester dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 terhadap David dan percobaan pembunuhan terhadap Ashley. Stacy dijatuhin hukuman 25 tahun penjara atau penjara seumur hidup atas pembunuhan David Kester. Ditambah 25 tahun lagi untuk percobaan pembunuhan Ashley. Dan mendapat tambahan 4 tahun penjara lagi karena memalsukan surat wasiat David. Versus Stacy R. Castor. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. And on count 3, offering a false instrument in the first degree, what is the jury's verdict? Guilty. All right. Do you wish the jury poll, Bill? Chuck? Yes, Judge. All right. Kelly, go ahead. Ladies and gentlemen of the jury, as stated through your foreperson, we have found the defendant guilty of all 3 counts in the indictment. Juror number 1, is that your verdict? Yes. Juror number 2? Yes. Juror number 3? Yes. Juror number 4? Yes. Juror number 5? Yes. Juror number 6? Yes. Juror number 7? Yes. Juror number 8? Yes. Juror number 9? Yes. Juror number 10? Yes. Juror number 11? Yes. And juror number 12? Yes. Thank you. All right, ladies and gentlemen, on behalf of both parties and myself and the people of Onondaga County, I want to take this opportunity to thank you, and you folks who are alternates, your patience too over the last several days when you haven't been able to deliberate. I'm very, very grateful for your patience and your understanding also. Your jury service is over. You're certainly free to go with our thanks. You're free to talk to anybody about the case that you wish, whether it be the lawyers, the press, each other, your families. But I want to thank you really with very sincerely, and I hope stay warm. Pada tahun 2016, Stacy ditemukan tewas di selnya. Para dokter menyatakan kematian Stacy adalah akibat serangan jantung. Mungkin itu adalah balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tetapi, semasa hidupnya Stacy tidak pernah mengaku bersalah dan dia tidak pernah merasa bertanggung jawab telah mengambil nyawa kedua suaminya, dan bahkan dia mencoba berencana untuk mengambil nyawa anaknya sendiri. Ashley, putrinya, mengatakan, "Aku benci ibuku karena menghancurkan begitu banyak kehidupan orang. Saya bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Apa haknya untuk menjadi Tuhan dengan membunuh orang-orang? Dan aku membencinya karena dia membuat aku yang menemukan ayahku saat itu. Sama seperti saat Bri ketika dia menemukanku. Aku tidak pernah tahu sampai sekarang. Meskipun aku membencinya, aku masih mencintainya pada saat yang sama. Hal itu sangat mengganggu sekaligus membingungkan." Good morning to both of you again. Thank you. The biggest question I ask is why? Why did she do these things? I know that's probably never going to be answered. There are so many things that she has ruined. She'll never be able to see Bree graduate. My father will never take me down the aisle. She'll never get to see her grandchildren. All those things she took away from me. She killed 2 people and tried to kill me and blame it on me and blame me for the other deaths. That bothers me so much. I had to pretend for a year that everything was okay, that nothing was bothering me, even though I was worried about the trial and worried whether the jury would believe me. I hate my mother for ruining so many people's lives. I didn't even know why she did it. What gave her the right to play God with people? And I hate her for having me be the one that found my dad.
just like her for having Bree found me. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.